Shalom, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bagaimana Bapak Ibu? Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan sehat, kuat, dan menikmati berkat Tuhan. Kembali pada saat ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya beri nama bahwa pemberitaan ini adalah berita baik buat kita semuanya. Di tengah-tengah situasi kondisi dunia yang semakin tidak menentu ini, hanya ada satu yang tidak pernah berubah, yaitu firman Tuhan. Sekalipun gunung-gunung nanti pada beranjak, angin bergoncang, samudra bergelora, tetapi firman Tuhan tetap tinggal tetap. Dan saat ini kita boleh melihat keadaan dunia pada saat ini semakin bergelora. Ada kebakaran di mana-mana, ada banjir di mana-mana. Dan kita bersyukur firman Tuhan tetap menjadi kekuatan buat kita semuanya. Kembali saya ingin menyampaikan firman Tuhan dan saya ingin memberikan judul firman Tuhan ini adalah terang. Yesus berfirman kepada kita semuanya dan menyatakan diri, dia sebagai terang dunia. Dan perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu tidak tahu bahwa semua makhluk hidup yang ada di dunia ini, semua makhluk hidup memerlukan terang. Semua yang bernafas, semua makhluk hidup di dunia ini memerlukan terang. Karena terang itu yang memberi kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan dari Injil Yohanes. Pasal yang pertama, demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi. Dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagialah kita semuanya yang mendengar, merenungkan, dan melakukan akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu iya dan amin. Janji Tuhan itu iya dan amin. Dan pada saat ini saya ingin kembali menyampaikan berita baik itu. Terang. Kita semuanya pasti suka akan terang dan memerlukan terang itu. Sebelum kita menikmati lampu yang ada di sekitar kita ini. Dulu manusia berusaha keras untuk menikmati terang itu. Tetapi mereka sulit. Saya teringat waktu saya hidup di kampung dulu. Belum ada PLN masuk ke tempat kami. Manusia berusaha untuk membuat terang waktu malam. Ada yang terbuat dari lampu. Lampu template, lampu petromak, ada yang membuat api unggun, ada yang menyalakan pelita. Karena memang manusia itu perlu terang. Manusia itu kita semuanya perlu terang. Yohanes menyajikan kepada kita semuanya keberadaan Tuhan itu digambarkan, dijelaskan oleh Yohanes. Yesus itu sebagai pencipta, sebagai logos. Yesus digambarkan
dilukiskan, dijelaskan sebagai pencipta. Dia berada di luar ruang dan waktu. Karena dia menciptakan segala sesuatu dengan berfirman. Dia berada di luar ruang dan waktu itu. Tetapi di satu sisi Yohanes juga menyajikan kepada kita semuanya. Yesus juga berada di dalam ruang dan waktu itu. Karena dia hadir ke dalam dunia ini sebagai penyelamat. Ini luar biasa. Kita boleh mengenal pribadi yang sangat dahsyat. Sang pencipta segala sesuatu itu. Dan kita boleh mengenalnya. Kita boleh mempelajarinya, kita boleh dekat dengan pencipta itu. Karena Yesus berada di dalam ruang dan waktu itu. Dia sebagai penyelamat, dia hadir sebagai terang. Dia memberikan kehidupan kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berita ini berita yang sangat luar biasa. Banyak orang bertanya-tanya, banyak orang penasaran mengenai keberadaan Tuhan itu. Ada yang mengatakan Tuhan itu sangat jauh karena dia sebagai pencipta. Betul. Tetapi saya ingin menyampaikan dia juga sangat dekat dengan kita. Karena dia sebagai penyelamat kehidupan kita. Dan dia yang memberikan terang di dalam kehidupan kita itu semuanya. Sehingga kita boleh melihat pada saat ini. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan oleh dia segala sesuatu itu menjadi ada. Bukan hanya itu saja. Segala sesuatu menjadi hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selanjutnya saya ingin menyampaikan kepada kita semuanya. Sesudah kita menikmati terang itu. Kita berada di dalam terang itu. Maka ada satu potensi yang muncul di dalam diri kita ini sebagai pribadi-pribadi yang sudah diselamatkan. Kita hidup di dalam terang dan firman Tuhan mengatakan kita memiliki hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Kita akan menikmati kemaksimalan hidup itu. Kapan kita akan menikmati kemaksimalan hidup itu? Tatkala kita menikmati kelepasan itu. Kita dilepaskan dari kehidupan kegelapan. Kita dibebaskan dari kehidupan yang membelenggu, yang gelap. Kemudian kita diselamatkan, kita dibawa di dalam terang itu. Disitulah kita akan menikmati kemaksimalan hidup ini. Kita menikmati kemaksimalan hidup bersama dengan Tuhan. Karena kita berada di dalam terang itu. Sehingga hati kita, pikiran kita, perasaan kita, perbuatan kita diterangi oleh terang ilahi itu. Sehingga hidup kita menjadi maksimal. Apa saja yang kita perbuat, apa yang kita pikirkan, itu dilandasi dengan terang itu. Makanya kita akan menikmati kemaksimalan hidup ini. Engkau akan bisa hidup maksimal di dalam terang ilahi itu. Potensi hidup kita. Kita akan eksplor dan kita akan melakukan segala sesuatu. Kita akan mengembangkan pikiran kita. Kita akan mengembangkan daya kreativitas kita. Kita akan mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita itu dengan maksimal. Karena kita berada di dalam terang itu. Kita berada di dalam terang itu. Dan hidup kita sungguh luar biasa. Bukan hanya kita bisa mengembangkan diri kita. Tetapi dari dalam diri kita ini juga akan mengalir terang itu. Dan memancarkan terang kepada dunia. Itulah yang saya ingin katakan bahwa kemaksimalan hidup kita. Waktu kita berada di dalam terang itu, kita menerima terang ilahi. Kemudian dari dalam diri kita juga akan muncul terang itu. Sehingga kita akan berfungsi di tengah-tengah dunia ini. Apa artinya? Bapak Ibu menerima segala sesuatu kekayaan dunia, segala sesuatu pengetahuan, ilmu dan sebagainya. Tetapi engkau berada di dalam kegelapan. Bersukacitalah engkau. Kalau engkau menikmati berkat Tuhan, menikmati ilmu, menikmati pengetahuan, menikmati kekayaan, menikmati pekerjaan, menikmati segala sesuatu. Dan engkau berada di dalam terang itu.
Karena engkau akan menikmati kemaksimalan hidup yang sungguh luar biasa di dalam Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu, yang saya ingin sampaikan di sini, ada satu pertanyaan di dalam kehidupan ini. Untuk apa engkau hidup di dunia ini? Untuk apa engkau dihadirkan ke dunia ini? Saya cukup lama merenungkan pertanyaan ini. Sebenarnya untuk apa saya dihadirkan oleh Tuhan ke dalam dunia ini? Apakah hanya untuk menikmati penderitaan? Apakah hanya untuk menikmati kekayaan? Apakah hanya untuk menikmati senang-senang dunia saja? Apakah menikmati satu penderitaan yang berkepanjangan? Saya cukup lama merenungkan akan hal ini. Untuk apa saya dihadirkan ke dalam dunia ini? Tetapi firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kita melihat waktu Yesus menghadirkan Yohanes Pembaptis ke dunia ini, mendahului Tuhan sebelum datang ke dunia ini, didahului oleh Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian itu, kesaksian mengenai terang itu. Dan kesaksian itu didengar oleh orang-orang yang di sekitarnya itu. Dan itulah yang menjadi jawaban atas perenungan saya. Bahwa kita dihadirkan ke dunia ini untuk menjadi kesaksian atas Yesus Kristus. Dan sebelum engkau menjadi kesaksian, engkau harus menikmati Yesus di dalam hidupmu. Engkau menikmati Kristus di dalam hidupmu. Sehingga waktu engkau menikmati Kristus dalam hidupmu, engkau akan memancarkan sinar itu. Dan engkau bisa bersaksi mengenai perbuatan-perbuatan Tuhan yang sangat ajaib. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kami bersama dengan keluarga dari dahulu membiasakan kami kalau makan itu makan bersama-sama, menikmati lesehan, di bawah duduk sambil sharing, sambil cerita. Dan suatu saat ada tetangga kami, waktu melihat kami itu setiap kali makan kok sambil bersenda gurau, sambil cerita. Dia sempat mampir ke tempat kami makan di ruang tamu itu. Dia penasaran ada apa sih sebenarnya dengan keluarganya Pak Samuel itu, makanannya seperti apa, menunya seperti apa. Kok kelihatannya enak sekali. Dan akhirnya dia menyempatkan diri menengok itu dan dia melihat ternyata yang dimakan itu penyetan tempe dan penyetan mujair. Ikan mujair digoreng, dipenyet, dan kami menikmati itu bersama-sama. Tetangga itu akhirnya ternyata makanannya sama. Menunya sama dengan yang dinikmati oleh kebanyakan orang. Tetapi dia melihat ada satu sukacita yang besar. Dan kami akhirnya di situ boleh menceritakan cerita mengenai perbuatan Tuhan. Cerita mengenai Yesus. Cerita mengenai kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin Bapak Ibu saat ini berada di dalam terang itu. Engkau harus berfungsi untuk menceritakan perbuatan Tuhan. Ada orang yang sakit. Justru melalui Tuhan izinkan sakit itu, dia bisa menceritakan pertolongan Tuhan, perbuatan Tuhan, kekuatan Tuhan yang mengalir di dalam hidupnya. Ada orang yang menikmati bisnis dan kemudian bisnisnya diberkati oleh Tuhan. Dan melalui bisnisnya dia menceritakan mengenai perbuatan Tuhan Yesus Kristus. Seperti Dorcas. Bagaimana dia membangun bisnis itu dengan bisnis menjahit, membuat pakaian. Dan dia waktu berhasil itu dia mulai berbagi dengan orang-orang di sekitarnya. Dan pada akhirnya waktu Dorcas mengalami kesulitan hidup, mengalami sesuatu yang sangat menderita,
orang-orang mulai menunjukkan bahwa memberikan apresiasi, memberikan penghargaan bahwa Dorcas adalah orang yang diberkati oleh Tuhan dan baik hati, suka memberi. Mungkin engkau dipercaya dengan bisnis. Saya pernah bertemu dengan sekelompok orang yang membangun bisnis dan dia memberikan satu kesepakatan bahwa hasil bisnisnya itu, hasil usaha bersama itu dia pakai untuk melayani Tuhan. Dan tidak main-main. Itu sebesar 30% dari profit itu dibagikan untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan. Dan dia sambil menceritakan bagaimana Tuhan menolong dalam kesulitan-kesulitan dalam bisnisnya. Dan Tuhan campur tangan. Apapun yang Tuhan percayakan, apapun yang engkau kerjakan dengan keberadaanmu pada saat ini. Engkau ditempatkan oleh Tuhan di mana saja. Kita punya tugas, yaitu menceritakan mengenai Tuhan Yesus Kristus. Kita akan seperti Yohanes Pembaptis, menunjuk kepada Yesus, menunjuk kepada perbuatan Tuhan, menunjuk kepada Yesus sebagai terang dunia ini. Menunjuk kepada Yesus sebagai penyelamat, sebagai penolong, sebagai yang memberikan kehidupan kepada kita semuanya. Sehingga kita boleh menikmati hidup ini. Dan hidup kita ini berfungsi sebagaimana yang Tuhan inginkan. Kini kasih karunia Tuhan akan berlimpah atas kita semuanya. Kita bersyukur kita berada di dalam kehidupan. Di dalam Yesus Kristus yang dipenuhi dengan terang ilahi. Sehingga hidup kita boleh menjadi maksimal. Dan kita boleh menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Sehingga orang lain akan datang kepada Tuhan oleh karena kehidupan kita semuanya. Tuhan akan memberkati kita semuanya. Haleluya, haleluya, amin.